Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun ini sudah tengah malam ya. Semangat. Mudah-mudahan menjadi berkat Semangat, kita semangat. semua. Amin. Harus semangat. Oke, baik. Untuk malam hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian kurikulum operasional di satuan pendidikan serta apa sih pengertian serta prinsipnya gitu ya. Nah, untuk pada tahap ini breaknya pada malam hari ini siapa tugasnya Bapak Ibu? Bu Nani, Ya. Ya, ice breaking. Es breakingnya. Oh ya. pembacaan doanya siapa Bapak Ibu? Oke. Apa enggak terlalu kedengaran suaranya Bu Wahyu sama saya? Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dengan apa? Sederhana. Jadi menghitung dari 1 sampai 10. Tapi angka genapnya kita ganti dengan tepukan. Boleh? Boleh. Contohnya misalnya, tapi bersuara. Ya. Bersuara. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. 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 Oke, mulai. Oke. Sudah? Mulai. 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7. 9. 10. Oke. Yang sekali bersuara. Oh ya. Iya, lagi. 10. Oke. Sampai 9 aja Kak Bu. Diulang, Ya. diulang. Ibu ya. Ya. Yang genap 2, 4, 6, 8, 10 ganti dengan tepukan. Ya. Oke. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. 5, 9. Ibu Rahma tidak bersuara. Oke. baik. Nanti sebentar. Mantap, luar biasa. Terima kasih pada Ibu. Oke, lanjut Ibu Wahyu. Iya, terima kasih ya Ibu ya sudah membangkitkan semangat di tengah malam gitu ya. Kita lanjut ke pembacaan doa. Semoga acara kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Kepada Pak Abdullah silakan untuk memimpin doanya. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Abdullah sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini itu Amin. bermanfaat ya. Oke, baik. Amin. Singkat waktu ini langsung saja saya tampilkan materi yang akan kita pelajari. Terlihat Bapak Ibu? Belum Bu? Belum. Oh ya, Oke. sudah mulai Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Ya Bu. Gelap lagi Bu. Gelap ya? Iya. Oke, Oh ya. boleh. Ada. Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari. Ini tadi kesepakatan kelasnya, masuk tepat waktu, berpakaian rapi, berdoa, SB di awal, tengah, dan di akhir,
membangun sikap sopan santun dan saling menghargai, berbicara bergantian ketika berdiskusi, kemudian pembelajaran itu SMS ya, santai, menyenangkan, tapi serius. Nah, ini tadi sudah kita lewati. Oke, sebelum masuk kepada materi, ini sebelum memulai tentang materi kita KOS ya, pada malam hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu sudah pernah atau belum mendengar istilah kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya Pak ya? Oke, mungkin Belum. yang lain ada yang sudah pernah mendengar atau memang masih sangat familiar ya dengan ini, bahas istilah ini? Iya, saya juga belum mendengar tentang kurikulum operasional. Oke, ya Bu Rohmawati juga belum pernah mendengar ya. Nah ini ya akan kita bahas. Nah, apakah sama dengan kurikulum 2013? Gimana pendapat Bapak Ibu? Apakah sama dengan kurikulum 2013? Untuk KOS ini? Karena memang belum kita ketahui, nanti kita lihat nanti aja, Bu. Oke. Nah, jadi apa itu kurikulum operasional? Nah, kita bahas ya. Apakah sama dengan kurikulum 2013? Nah, ini pengertiannya, Bapak Ibu. Jadi, kurikulum operasional atau KOS ini di satuan pendidikan ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk khusus di SMK, KOS ini adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Jadi, kurikulum atau KOS di satuan pendidikan ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau kurikulum 2013 itu kan dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kalau KOS-nya ini itu dibuat di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di tempat Bapak Ibu mengajar. Itu KOS. Nah, kita lanjut. Nah, apa sih prinsip kurikulum operasional ini atau prinsip dari KOS? Yang pertama itu harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan KOS di sekolah. Nah, jadi dalam penyusunan KOS ini harus berpusat pada peserta didik. Nah, kalau di kurikulum baru ini kan kurikulum yang memerdekakan itu outputnya adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan menjadi rujukan nanti Bapak Ibu dalam menyusun KOS ini, gitu ya. Lanjut. Prinsip yang kedua itu harus kontekstual. Artinya itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Konteks sosial, budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini kontekstual. Jadi KOS yang dibuat itu harus menunjukkan ciri khas dari satuan pendidikan tempat kita mengajar, disesuaikan dengan budaya lingkungan serta program studi yang ada di masing-masing atau kejuruan yang ada di masing-masing sekolah ya. Yang ketiga, prinsipnya adalah esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Ya, bahasanya ini harus lugas, mudah dipahami, tidak mengulang kutipan yang sudah ada di naskah lain, dan juga tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, di dalam dokumen kurikulum operasional ini. Jadi tidak boleh double bahasa. Jadi harus esensial, ya, harus esensial. Bahasanya juga harus lugas dan mudah dipahami serta tidak ada pengulangan atau pengutipan naskah, itu tadi esensial maksudnya.
Yang keempat itu akuntabel. Nah, artinya kos ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena berbasis data dan aktual. Artinya dalam pengembangan kos atau pembuatan kos ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, baik menyangkut sumber atau inputnya, proses, dan juga outputnya. Nah, maksudnya adalah ketika kita ingin mengembangkan kos, maka itu juga harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Harus juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Misalnya dalam pembuatan kos ini kita juga harus mengacu pada kurikulum nasional. Dari kurikulum nasional itu belajar Pancasila itu kita tuangkan lagi turunannya itu menjadi kosnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, jelas ini ya. Jadi dalam pembuatan kos atau pengembangan kos itu harus melibatkan pemangku kepentingan seperti komite di satuan pendidikan, orang tua, organisasi, berbagai sentra ya, serta industri dan dunia kerja untuk SMA, untuk SMK ya. Nah, ini harus di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi, untuk pembuatan kos ini tidak boleh hanya kepala sekolah misalnya atau hanya wakil kurikulum, tapi juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa sih keterkaitan kurikulum operasional dengan profil pelajar Pancasila? Apa keterkaitan? Adakah keterkaitan kos dengan profil pelajar Pancasila? Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi keterkaitannya itu sebagai acuan. Ini nanti muaranya ada dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Itu muaranya. Nah, dari penjelasan tersebut itu menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah atau KOS. Sebagai apa perannya, fungsinya? Yaitu yang pertama, sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, sebagai benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Nah, jadi tentu dalam pembuatan atau pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus beracuan. Outputnya kalau kurikulum yang baru ini adalah mencetak profil pelajar Pancasila, maka kosnya itu juga harus menggambarkan tentang tujuan tersebut. Begitu singkatnya ya materi kita pada malam hari ini. Nah, itu muaranya tadi ada di ini, salah satunya adalah di pembuatan visi dan misi sekolah serta tujuan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, mungkin di sini ada pertanyaan atau kita sharing ya. Sharing tadi sudah jelaskan muaranya itu ada pada nanti penyusunan tujuan visi dan misi sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sharing nih bagaimana kira-kira tujuan visi dan misi sekolah di tempat Bapak Ibu mengajar. Kita kaitkan nih dengan prinsip tadi. Apakah sudah mengacu pada prinsip tadi atau tidak? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menjelaskan atau bertukar ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Abdullah mungkin atau Bu Rahmawati, Bu Samsinarni. Oke Bu, jadi saya rasa sudah pas Bu. Sudah paham bahwa ternyata kurikulum operasional sekolah itu adalah turunan ya daripada kurikulum nasional itu ya. Iya. Jadi iya, menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu yang saya tangkap dulu. Iya, betul sekali Bapak.
sudah menguatkan materi kita ya. Jadi betul itu adalah turunan dari tadi kurikulum nasional gitu ya. Iya. Tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Kemudian barulah ada turunannya tadi. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar ya. Iya. Iya betul Ibu. Perbedaannya hanya pada ini tadi ya, prinsipnya yang sudah kita lihat, pembuatannya itu ya. Kalau KOS itu kan dibuat oleh harus itu melibatkan pemangku kepentingan gitu ya. Kalau kurikulum nasional itu kan memang dari nasional ya, dari pusat yang merumuskan. Pemerintah Tidak pusat. boleh diganggu-gugat. Iya, tidak boleh diganggu gugat. Itu tetap kita menjadi pedoman. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada tanggapannya? Cukup kayaknya, Bu. Cukup ya? Bu Rahmawati, gimana? Bu Rahmawati bagaimana? Di mute Bu Rahmawati. Termute Bu. Mic-nya enggak buka ya. Jelas Bu Wahyu. Ya, Iya, sudah. Wahyu. Oke, kalau sudah jelas, ini kita tutup ya materi atau kegiatan kita pada malam hari ini dengan ice break dulu. Tadi siapa yang memandu ice break? Bu Nani. Bu. Oke. Iya, Bu Nani. Silakan Bu Nani. Karena ini yang terakhir kita SBK yang tadi ya. Iya, ini. Peserta diklat. Bapak Ibu coba dibuka dulu video kameranya biar nampak semuanya ya. Terbuka ini Bu, terbuka on. Ya. Terbuka ya. Oke, Oke, iya. silakan Bu Nani. Oke. Ya. Jadi SBK-nya yang tadi ya. Ya. Peserta diklat PSP tahap 4. Yeay. Insya Allah lulus. Allah. Insya Insya Allah lulus. Oke, kita ulang ya. 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 Peserta diklat PSP tahap 4 insya Allah lulus semua. Yeay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi ya. Oke. Jangan loyo ya Bapak Ibu, jangan loyo. Oke. Semangat. Semangat. Peserta diklat PSP tahap 4 insya Allah lulus semua. Yeay. Allahu Akbar. Oke, mantap. Terima kasih Bu Samsina Oke, ya, sudah sama-sama. membangkitkan semangat kita di tengah malam ini. Sebelum lanjut tidur Semangat. ya. Tetap harus semangat. Oke, silakan Bapak Abdullah atau untuk Kita tidak foto-foto dulu sebelum selesai. Oh iya, boleh foto dulu ya. Sesi Kita foto nggak dulu. pernah foto ya. Iya, foto dulu. Iya, foto dulu. Silakan ini Yang ke-10 Bu ada. Rahma Yang ke-10 sebagai ya. pendamping untuk foto ini. Kita gimana fotonya ini? Ayo silakan Bu Rahma. Ini pengganti Bu Operator Dewi ya. saja yang mengambil fotonya. Bu Nani bisa ya? Bu Lagi Narni bisa cari. foto. Ngambil kameranya. Boleh. Tunggu ya, kayaknya nggak ada di sini. Stop recording, full screen, Bisa Bapak. change background. Restore Ibu Wahyu bisa ambil fotonya ya? Ini tapi di kendala di laptop ini kayaknya enggak nampak semua ini Bu kameranya. Yang gambar kamera di pojok atas itu Bu Wahyu. Oke. Bu kan hilang lagi Bu dinarnya. Ada on Bu. Oh, Enggak di tempatnya Bu Wahyu hilang Bu. Jaringan. Saya ini gangguan Bapak. Ya tidak apa ya. Kita foto apa adanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, Bapak Abdullah atau untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa dulu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan berdoa. Semoga insya Allah kita sehat kembali besok ketemu di acara yang ke-10. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yaukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa zikal karim wa zini sultani. Allahumma filana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma abtalana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mata wa abwabal quwata wa abwabal sihhata wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Bapak Belatong sudah membantu doanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga atas atensinya pada kegiatan pada malam hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, sekali lagi kita ucapkan bersama-sama dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, kegiatan kita bermanfaat. Kita lanjut tidur, lanjut lagi besok untuk Amin. kegiatan. Oke, siap. Anunya belum dikirim, Bu. Oh iya, baik.